Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min jami'il afati wal baliyat, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bi afdalil mu'jizat. Amma ba'd, fa'aqulu wabillahi taufiq wal hidayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Pusdai yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat Allah. Tidak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izin dan takdirnya hingga detik ini kita masih diberikan berbagai curahan nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga banyaknya. Di samping nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam, tidak kalah penting untuk kita syukuri pada saat ini nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat usia serta kesempatan, sehingga dengan berbagai nikmat itu pula pada subuh ini kita sudah menginjak subuh yang ke-11 di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita laksanakan sejak malam pertama bulan suci Ramadan sampai dengan subuh ini, baik berupa puasa, salat tarawih, tadarus Al-Quran, infak sedekah yang kita keluarkan, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mengajak hadirin wal hadirat untuk merenungkan beberapa hal berkaitan dengan keistimewaan di bulan suci Ramadan, atau dengan kata lain hidangan istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Hal yang menarik untuk kita cermati sebelum masuk kepada pokok bahasan kita, betapa ada persamaan dan perbedaan antara tamu Allah yang datang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dengan tamu yang berupa bulan suci Ramadan yang datang menghampiri kita. Persamaannya, baik jamaah haji dan umrah maupun bulan suci Ramadan itu adalah sama-sama tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya, kalau jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah yang datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, memenuhi panggilan Allah. Sementara bulan suci Ramadan adalah tamu yang datang menghampiri kita.
Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidangan istimewa kepada para tamunya yang datang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Paling tidak ada 3 janji Allah, ada 3 jaminan Allah yang akan diberikan kepada para tamunya yang datang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Yang pertama, dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah," barang siapa yang menunaikan ibadah haji lillah karena Allah semata, falam yarfuth, kemudian selama menunaikan ibadah haji dia tidak berbuat rafath, mengeluarkan kata-kata yang jorok atau berpotensi mengundang birahi, walam yafsuq, dan dia juga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, raja'a kayaumin waladathu ummuh, maka kelak ketika dia kembali ke tanah airnya, dia akan dibersihkan dari dosa dan kesalahan oleh Allah bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada di antara kerabat kita, kolega kita, tetangga kita yang belum bisa berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah karena keterbatasan rizki yang ia miliki. Maka orang ini seolah protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, bagaimana dengan saya? Saya juga ingin mendapatkan keistimewaan. Dosa-dosa saya diampuni oleh Engkau ya Allah, tetapi saya belum memiliki rizki, belum bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci." Maka seolah Allah menjawab, "Kamu tidak usah cemas, kamu tidak usah khawatir, kamu tidak usah gelisah. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka peluang yang sama kamu pun memperolehnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan imanan, atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban, dan melaksanakan puasanya mengharap ridha Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka pasti dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin jemaah salat subuh Masjid Pusdai yang berbahagia, janji Allah yang kedua yang akan diberikan kepada para tamunya yang datang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan umrah adalah pahala amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwah." Salat di masjidku ini, kata Nabi, maksudnya Masjid Nabawi, 1 kali salat lebih utama dibandingkan dengan 1000 kali salat di tempat yang lain. Illal masjidil haram, kecuali di Masjidil Haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin, sedangkan salat di Masjidil Haram 1 kali salat lebih utama dibandingkan dengan 100.000 kali salat di tempat yang lain. Kembali orang yang tadi protes lagi, "Ya Allah, bagaimana dengan saya? Saya juga menginginkan pahala yang berlimpah seperti saudara-saudara saya yang bisa menunaikan ibadah haji dan umrah." Maka seolah Allah menjawab, "Kamu tidak usah cemas, kamu tidak usah bersedih, kamu tidak usah gelisah. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka peluang yang sama kamu pun memperolehnya." Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu.
Ibadah sunat yang dilakukan di bulan suci Ramadan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah wajib. Ibadah wajib yang dilakukan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat, sampai tiada terhingga, hanya Allah yang mengetahuinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Wallahu a'lam bimuradih. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan pahala kepada siapapun yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah maha luas karunia-Nya serta maha mengetahui. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Pusdai yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, hidangan istimewa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para tamunya yang datang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan umrah adalah doa-doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak ketika kita ada di sekitar Masjidil Haram, maka ada beberapa tempat yang disebut dengan maqam ijabah. Tempat-tempat yang apabila seseorang berdoa dengan ikhlas karena Allah semata di tempat tersebut, maka pasti doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut beberapa di antaranya. Ada multazam. Multazam itu adalah satu ruang di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang berdoa di multazam maka wajib bagi Allah untuk mengijabah doanya. Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah ketika melaksanakan wukuf di padang Arafah, dari ketika masuknya waktu zuhur sampai dengan menjelang maghrib, maka itu pun adalah waktu ijabah. Kemudian di Madinah Al-Munawwarah kita mengenal ada satu tempat yang istimewa yang disebut dengan Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Satu ruang di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman dari taman-taman surga. Tentu saja rumahku dalam hadis Nabi tadi sekarang menjadi makam atau kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu hebatnya keistimewaan yang diperoleh oleh para tamu Allah yang datang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali orang yang tadi protes lagi kepada Allah, ya Allah, bagaimana dengan saya? Saya juga mau agar doa-doa saya diijabah oleh-Mu ya Allah, tetapi karena keterbatasan rizki yang saya miliki, saya belum bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Maka seolah Allah menjawab, kamu tidak usah cemas, kamu tidak usah gelisah, kamu tidak usah khawatir. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka kamu pun memperoleh peluang yang sama. Betapa tidak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, doa-doa yang dipanjatkan di bulan suci Ramadan jauh akan lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan doa-doa yang dipanjatkan di luar bulan suci Ramadan. Itulah 3 hidangan istimewa yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mampu meraih ketiga hidangan istimewa tersebut, sehingga kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung karena kita mendapatkan berbagai keistimewaan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.